Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hanif Fadilah dari kelas IF 4701 dengan NIM 103012330279 dari jurusan S1 Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer eh, minggu ke-6, yaitu dengan judul memori sekunder. Saya buka PPT-nya, memori sekunder. Di sini dari part 1 bagaimana cara kerja head, baca, atau tulis di hard disk. Pada week 6 ini kita akan membahas, pada week sebelumnya kita sudah membahas dari register L1, cache, lalu cache, main memory, disk cache, dan pada minggu kali ini, week 6, kita membahas tentang hard disk dan optical memory yang terdiri dari CD dan DVD. Berikut gambar-gambarnya, hard disk, SSD, dan USB flash. Oke, saya akan mulai dari eh, apa itu pengertian dari memori sekunder itu sendiri. Oke, eh, memori sekunder itu disebut juga sebagai memori eksternal tentunya, karena sebenarnya memori sekunder adalah device eksternal atau memori tambahan bagi memori utama. Kemudian memori ini ada karena biasanya memori utama itu mempunyai kapasitas terbatas dan mempunyai sifat volatile. Kemudian eh, memori sekunder itu bersifat lambat sehingga ada baiknya jangan diakses. Saya juga eh, sudah melihat video yang dari LMS. Berikut saya akan jelaskan rangkuman yang menjelaskan pada apa itu memori sekunder yang saya dapat dari video di YouTube yang linknya ada di LMS. Yang saya catat di sini, memori sekunder untuk penyimpanan permanen. Memori sekunder itu digunakan untuk menyimpan data secara permanen tentunya seperti sistem operasi, perangkat lunak, gambar, video, dan dokumen lainnya. Prosesor sendiri hanya berinteraksi dengan RAM, sedangkan memori sekunder itu dikelola oleh sistem operasi menggunakan teknik pemetaan memori virtual. Kemudian ada klasifikasi memori sekunder. Memori sekunder diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu penyimpanan tambahan yang dapat dilepas atau removable auxiliary storage dan yang tetap. Kemudian penyimpanan tambahan yang dapat dilepas memungkinkan pengguna memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat lain, misalnya dengan USB flash drive seperti gambar yang saya tunjukkan di awal tadi. Kemudian ada jenis-jenis penyimpanan tambahan yang dapat dilepas. Sebenarnya ini ada di PPT juga. Saya sebutkan seperti pertama magnetic tape, eh, medium penyimpanan berbasis magnetik yang digunakan untuk pencadangan data dengan skala yang besar. Kemudian ada floppy disk magnetik yang sudah usang dengan kapasitas terbatas. Optical disk penyimpanan menggunakan laser seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Kemudian memory card, kartu memori berbasis flash yang digunakan dalam perangkat portable seperti SD, mini SD, dan micro SD. Dan terakhir flash drive, memori flash portable dengan antarmuka USB yang umum digunakan untuk pencadangan data dan instalasi sistem. Oke, kemudian ada memori flash dan keunggulannya. Di sini saya mencatat bahwa flash drive itu memiliki keunggulan dalam kapasitas, portabilitas, dan umur yang panjang. Ada kabar bahwa itu dapat bertahan hingga 100 tahun, serta lebih tahan lama dibandingkan floppy atau optical disk. Kemudian saya lanjut ke PPT. Ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada beberapa bagian dari signal yang dapat dilepas. Kemudian magnetic disk. Apa itu magnetic disk? Kemudian saya dapat juga dari ini video. Nah, Oke. Eh, Hard disk, kita akan singgung tentang hard disk. Hard disk itu adalah salah satu memori sekunder yang paling populer. Gambar berikut sini. Nah, gambar berikut adalah head dari hard disk yang tugasnya adalah membaca dan menulis isi dari hard disk. Hard disk sendiri itu sifatnya magnetik, makanya ini magnetic disk dan non volatile juga, sekaligus dia reusable. Kemudian data disimpan itu dalam bentuk kutub magnet dengan arah kutub magnet menentukan dari 1 sampai 0. Kemudian di sini adalah gambar berikut merupakan penampang hard disk.
deskripsinya mungkin sudah ada di PPT. Saya akan jelaskan apa yang saya catat dari video-video. Hari sendiri itu mempunyai dua bagian penting dalam penampangnya. Yang pertama itu track, di sini track. Kemudian ada sektor. Saya akan jelaskan dari pengertian apa itu track terlebih dahulu. Oke, Eh, ada beberapa lintasan dalam satu penampang hard disk. Itu track lintasan. Kemudian eh setiap kemudian ada sektor. Setiap track tersebut dapat dibagi lagi jadi satu sektor. Saat ini ukuran sektor itu umumnya adalah 4096 byte. Kemudian tidak seperti RAM yang pernah kita bahas sebelumnya, yang waktu baca setiap memori itu mempunyai kecepatan yang sama. Pada hard disk performansinya itu dapat dibagi menjadi waktu akses. Saya akan bawa ini. Nih, ada yang waktu akses dan waktu baca. Waktu akses ini dapat dibagi lagi menjadi waktu akses track dan waktu akses sektor. Ini ada sektor di sini. Kemudian karena konsumsi waktu ini baiknya hard disk dibaca secara sekuensial tentunya. Oke. Kemudian tambahan sedikit tambahan dari video YouTube yang saya lihat yang mengenai hard disk ya, HDD. Yang pertama, form faktor hard disk. Hard disk saya sebut aja HDD tersedia dalam dua ukuran utama. Itu 3,5 inci untuk komputer dan desktop dan 2,5 inci untuk laptop. HDD sendiri itu merupakan penyimpanan tambahan yang tetap yang menyimpan data secara permanen. Kemudian ada struktur internal internal dari HDD. Terdapat beberapa piringan di spek yang tersusun secara vertikal. Kemudian setiap piringan itu memiliki trek melingkar yang terbagi menjadi beberapa sektor. Yang yang pernah saya lihatkan sebelumnya di sini ya. Hmm. Dan semua trek pada piringan dengan diameter yang sama disebut sebagai silinder. Kemudian ada menghitung kapasitas HDD. Kapasitas HDD itu dengan mengalihkan jumlah trek pada piringan dengan jumlah sektor per trek. Lalu dikalikan dengan kapasitas penyimpanan tiap sektor, itu biasanya umumnya 512 byte. Namun kapasitas penuh HDD tidak dapat digunakan karena beberapa ruang digunakan untuk informasi format seperti nomor sektor dan status sektor. Kemudian waktu akses data. Pada HDD terdiri dari waktu pencarian. Ini perhitungan ya, mungkin saya akan sebutkan mengenai teorinya saja yang berhitung ya. Waktu pencarian atau bisa disingkat TS, seek time, dan waktu rotasi atau rotational delay atau bisa disingkat TR. Ini tambah dengan waktu transfer data, TF. Seek time sendiri adalah waktu yang diperlukan untuk memindahkan atau menulis ke track tertentu, sedangkan rotational delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk memutar disk ke posisi sektor yang diinginkan. Kemudian terakhir, penyimpanan dan akses efisien. Setiap sektor dalam HDD itu mampu menyimpan satu halaman data atau page. Waktu akses rata-rata HDD dihitung dari seek time, rotational delay, dan waktu transfer. Saat seek time atau waktu transfer tidak disebutkan, secara umum seek time diambil sebagai nol dan waktu transfer itu diambil sebagai setengah waktu rotasi. Mungkin itu saja untuk hard disk. Selanjutnya saya akan membahas tentang SSD. Sebenarnya masih banyak bagian-bagian HDD yang belum saya jelaskan karena terlalu banyak. Mungkin saya ambil poin-poin pentingnya saja tadi. Nah, ini tadi eh, yang seek time, rotational delay, access time, yang transfer time yang saya sebutkan tadi. Untuk perhitungannya, maaf Pak, mungkin saya hanya teorinya saja untuk mengenalkan bagaimana cara menghitung waktu baca di hard disk. Berikut rumusnya yang pernah saya bilang tadi, ada transfer data,
ada seek time, rotational delay, dan lain-lain sebagainya. Ikut rumusnya, ini perhitungannya. Ada teknologi HDD terkini. Nah, oke, sebelum ini sudah mulai membahas RAID ya. Diminta ada kita mau nyinggung tentang SSD terlebih dahulu. Kalau saya cari di sini, SSD itu oke, tidak membahas terlalu dalam tentang SSD. Saya ambil dari video lagi Pak mengenai eh, penjelasan tentang SSD. Oke, saya siniin aja. Oke, di sini kalau saya tulis solid state, akan keluar apa ya? Solid. Oh, tidak. Sepertinya tidak ada materi yang menyinggung SSD di sini. Maka dari itu, saya akan membacakan poin-poin yang saya dapat dari video yang ada di MS. Oke, di sini SSD atau Solid State Drives atau SSD. Yang pertama, form faktor SSD. SSD hadir dalam dua ukuran utama yaitu 2,5 inci dan M2. SSD 2,5 inci menggunakan antarmuka SATA SATA 3.0 dengan kecepatan transfer data hingga 600 megabyte per second. Sedangkan M2 yang lebih kecil sering menggunakan protokol NVMe untuk kecepatan transfer yang lebih tinggi. Kemudian ada arsitektur internal SSD. SSD sendiri tidak memiliki komponen bergerak dan menggunakan chip NAND ya NAND untuk penyimpanan data. Setiap chip NAND terdiri dari sel memori yang dapat menyimpan beberapa bit data dengan teknologi flash memori seperti CTF atau Charge Trap Flash dan VIAND yang mempercepat transfer data. Kemudian dari segi sel memori SSD awalnya SSD itu menggunakan single level cell atau SLC yang menyimpan satu bit per sel. Kini teknologi telah berkembang ke triple level cell atau TLC di mana setiap sel itu dapat menyimpan 3 bit, memberikan kapasitas lebih besar dalam ukuran yang lebih kecil tentunya. Kemudian SSD M2 dengan protokol NVMe. SSD M2 dengan NVMe itu menggunakan slot PCIe untuk transfer data dengan kecepatan tinggi, bahkan hingga sampai 3 GB per second. Lebih cepat dibandingkan SSD SATA. Protokol NVMe mengurangi beban CPU dan mendukung operasi input atau output simultan untuk performa yang lebih optimal. Terakhir, penggunaan SSD dan HDD. SD sering digunakan untuk data yang sering diakses seperti sistem operasi, sedangkan HDD itu digunakan untuk penyimpanan data yang jarang diakses seperti video dan foto. Tentunya hal itu agar lebih menghemat biaya. Oke, di sini karena tidak ada video untuk membahas eh, tentang optical tape, saya dapat rangkuman dari video yang dijelaskan oleh dosen. Oke, oh, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang RAID terlebih dahulu, walaupun tidak diminta, tapi saya ingin menjelaskan tentang RAID, 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 RAID. Control RAID. Oke, di sini part 3. Apa perbedaan antara satu jenis RAID dengan jenis RAID lainnya? Oke, saya ambil poin-poin penting saja di sini. RAID, RAID, apa itu RAID? RAID itu adalah sekumpulan hard disk yang digunakan bersama, bukan hanya untuk meningkatkan kapasitas, tapi juga robust dan kecepatan. Kemudian terdapat 7 konfigurasi RAID dari RAID 0 hingga RAID 6. Tentunya masing-masing RAID konfigurasi 7 konfigurasi RAID tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya ambil contoh, jika kita ingin meningkatkan kecepatan, maka pilihlah RAID 3 dengan parallel access. Kemudian jika ingin meningkatkan robust, pilihlah RAID 6 dengan double distributed parity. Ini kurang lebih itu poin-poin penting yang saya sampaikan mengenai RAID level. Nah, oke. Di sini ke topik terakhir, bagaimana cara baca atau tulis data di media optical memory.
Di sini ada CD, CD-ROM, dan CD-RW, dan ada DVD. Oke, saya bahas poin-poin penting dari optical memory ya. Oke, dari yang saya rangkum, memori optik adalah memori yang menyimpan datanya itu dalam bentuk laser. Kemudian laser itu dibantulkan di permukaan CD yang bergelombang. Kemudian kalau gelombang itu naik artinya nol, dan kalau gelombangnya turun itu artinya satu. Kemudian ada suatu fase burn ya, adalah burn itu adalah ketika gelombang tersebut dibuat. Kemudian ada CDRW yang tentunya itu dapat ditulis ulang karena gelombangnya hanya berupa lapisan transparan. Kemudian ada Blu-ray, mempunyai kapasitas besar karena sinar biru yang ditembakkan dari dekat. Oke, mungkin itu poin-poin yang bisa saya sampaikan. Untuk perhitungan, sekali lagi maaf, mungkin saya hanya bisa menyebutkan teori teorinya. Ini mungkin lebih banyak perhitungan kalau di PPT. Oke, mungkin eh, harusnya sudah masuk semua yang memori sekunder sudah saya jelaskan. HDD, SSD, optical storage. Oke. Oke, mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kesalahan saya saat menjelaskan, kurang tidaknya materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.